Racikan Berita. Untuk menghadapi masalah ini kita lihat skalanya gitu. Skala yang kita hadapi ini apakah hanya teknis kertas dan tinta dalam soal ijazah palsu, atau skalanya adalah di belakangnya adalah pertarungan ideologi yang sifatnya bukan hanya nasional tapi bisa saja berdimensi global. Kalau skalanya seperti itu, maka kita juga harus hati-hati dalam melakukan membuat strategi perjuangan. Kalau kita gunakan alat yang sama untuk menghadapi tantangan yang berbeda, hasilnya juga tidak berubah. Tantangannya sama. Kan dari dulu kan zamannya Orde Baru kita udah hadapi yang namanya oligarki, kita hadapi namanya konglomerat hitam gitu. Alat yang kita gunakan sama, itu turun demo, teriak yel-yel, pidato di atas mobil komando. Kadang-kadang teman-teman yang demo di sini mobil komando dari pihak lawan juga bisa lebih keras. Ya. Kemudian pulang dianalisa bahwa ada gangguan begini gangguan. Ini bukan baru, dari zaman dulu sudah terjadi. Terus kita mau mengharapkan hasil yang berbeda seperti apa? Gitu. Kalau misalnya kita agak sepakat ya, bahwa tantangan yang kita hadapi dalam istilahnya Pak Bang Taufik Bahaudin yang mengatakan bahwa kita hadapi PKI gaya baru gitu. Kalau saya istilahkan disebut komunisme hibrida gitu. Karena basisnya ini komunis, saya nggak bisa bilang kapitalisme hibrida. Komunisme dioperasikan dalam negeri, ketika tiba di luar negeri dioperasikan secara hibrid dengan menggunakan liberalisme, kapitalisme, segala isme-isme yang sifatnya menindas dihibrid kepada komunisme. Jadi kita punya masalah dalam soal alamat. Ketika kita kejar komunisme, orang bilang jangan, itu bukan Cina. Karena mereka menggunakan metode imperialisme, mengambil tanah-tanah rakyat dengan perhitungan profit yang hitungannya kapitalistik. Kemudian kita pergi ke Amerika, kita bilang ini gara-gara Amerika. Orang mengatakan tidak, bukan Amerika. Ini Cina di belakang ini, komunisme di belakang. Jadi kalau menurut saya persoalan yang kita hadapi beyond negara-negara itu, batas-batas negara. Dia menjadi masalah nilai-nilai dalam penindasan, penghisapan. Maka ada persoalan alamat. Kita tidak bisa mengadres pada alamat salah satu negara gitu. Dia melampaui itu. Jadi teman-teman saya lihat, kalau misalnya fokus pada masalah ijazah, ini juga bisa misleading. Karena ada indikasi kuat mereka yang memproduksi event-event kekerasan, kita hanya kebagian mengeluh akibat kekerasan itu. Jadi lama-lama sebenarnya kekuatan perlawanan atau oposisi itu bisa dikatakan adalah kekuatan yang hanya bisa mengeluh. Gitu. Jadi kita ini komunitas keluhan. Dengan segala macam syair tentang air mata, kenapa mereka menindas, tentang kenapa mereka mengambil tanah rakyat, kenapa mereka menyiksa. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita ubah supaya tidak terjadi penindasan itu? Itu pertanyaannya. Jadi artinya ini diperlukan sebuah renungan untuk menilai alat-alat atau metodologi perjuangan kita. Apakah bisa kita lakukan pengulangan lagi? Mengeluh terus-menerus, sedangkan mereka yang menguasai alat penindasan itu. Mereka yang menciptakan, bisa menangkap si ini, kemudian kita mengeluh, kita bereaksi. Muncul di semua bahwa ini kejahatan. Ribuan tahun kita hanya mengeluh seperti itu. Apakah akan datang dari langit untuk penyelesaian? Tuhan mengatakan, Allah dalam Al-Quran,
tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Artinya diperlukan dalam hadis qudsi, apabila engkau melangkah satu langkah ke Tuhan, mendekat ke Tuhan, Tuhan mendekatimu dengan 100 langkah. Diperlukan kecerdasan dari kekuatan perjuangan dengan metodologi yang cerdas untuk melangkah kepada kebenaran. Baru kemudian datanglah jawaban-jawaban metodologi itu. Kalau kita mengulang saja, sekarang kita ingat, pada waktu reformasi terjadi, sama orang-orang demo kiri kanan, teriak sana sini, berhasil Pak Harto dengan kebesaran jiwanya, daripada timbul korban, beliau lengser mengundurkan diri. Tapi bagaimana kalau kita hadapi lawan yang tidak bijaksana seperti Pak Harto, yang dikatakan apapun dia nggak ada urusan. Ada metode juga yang dikembangkan akhir-akhir ini, bahwa kalau saya nutup pintu rumah Anda tidak bisa keluar. Anda mau maki seperti apa, mau marah seperti apa, saya nggak mau pindah dari situ. Anda mau bisa bikin apa? Gitu. Ini metode yang mereka kembangkan, yang sekarang dikembangkan tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu masih bisa kita teriak, kita didengar aspirasi. Bagaimana kalau satu situasi di mana penguasa itu atau penindas itu tidak mau mendengarkan apa-apa, hukum mereka bisa ubah, gitu kan? Kepres yang mestinya hanya bersifat mengatur ke dalam, ini dipakai untuk mengatur apa? Untuk membuat kebijakan mengatur orang di luar dari sistem. Apa itu dibenarkan? Nggak boleh. Kalau presiden punya kemampuan, punya peluang untuk memproduksi kepres tentang apa saja, tidak usah ada DPR. Karena dialah pembuat undang-undang itu. Padahal tidak, dalam sistem tata negara kita dia pelaksana dari undang-undang yang dibuat di tempat lain. Ada otoritas di bidang lain yang mengatur itu. Artinya kalau dibicarakan masalah bentuk ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan secara mendalam. Bisa nggak kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa ini jangan-jangan Jokowi sendiri sebagai sutradara? Bisa jadi, karena dia, kalau kita lihat dari pola jawaban misalnya Jokowi, ketika ditanyakan kepada dia, Pak, ini kan masalah sederhana. Kalau memang Anda keberatan dengan laporan-laporan atau gugatan dari teman-teman civil society, tunjukin saja jasanya. Tapi jawaban Jokowi mengejutkan. Dengan apa namanya, membutuhkan waktu yang agak lama, dia menjawab, saya sedih karena bisa terjadi proses hukum lebih lanjut. Sebenarnya kalau dalam bahasa Jokowi, yang apa yang dikatakan selalu kebalikannya diharapkan, dia berharap proses hukum ini berlanjut terus. Karena ada yang dia inginkan, yaitu deviasi, mengalihkan orang dari satu peristiwa, dia alihkan kepada proses hukum. Karena dia berada dalam posisi menciptakan dengan alat-alat yang dia masih kuasai. Dia yang menciptakan drama, dia menciptakan, memproduksi. Dalam bahasa komunis, kalau produser itu bisa menghasilkan reaksi, ya, reaksi inilah yang diharapkan. Maka orang bereaksi itu orang yang kalah, karena dia bukan sutradaranya, dia hanya menerima, memberikan tanggapan terhadap akibat. Dalam bahasanya Profesor Dr. Fuad Hasan, itu sebenarnya bukan kualifikasi yang dimiliki oleh para cendekiawan. Cendekiawan itu bukan bereaksi, merespons. Responsi artinya ada refleksi terhadap satu situasi aksi yang terjadi, dia lakukan refleksi, pola tanggapan apa yang dia harus lakukan. Gitu. Tapi kalau sekarang yang terjadi, mereka tiap hari menciptakan peristiwa, kita hanya kebagian bereaksi aja. Ini yang menurut saya perlu ada renungan juga. Tujuannya apa? Tujuannya sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka ingin pindahkan dari satu masalah ke masalah lain, bisa ada satu aib besar yang disembunyikan,
ada satu kejahatan besar yang tidak boleh sampai digugat secara hukum, mereka akan ciptakan ini terus menerus. Kita mengikuti mereka punya arah. Iya, ini disebut dengan pengalihan itu. Dan ini di dunia internasional banyak sekali terjadi. Kadang-kadang perang di satu tempat diciptakan untuk menghindarkan satu keuntungan yang tidak boleh diganggu di tempat lain, gitu loh. Jadi kita kembali lagi kepada peristiwa reformasi. Pada waktu reformasi terjadi, Bang Dul, itu berhasil menumbangkan. Tetapi kekuatan penindas ini tahu kapan mereka ambil alih. Ketika kita menganggap bahwa pesta telah selesai dan terjadi pergantian kekuasaan, sebenarnya pada waktu itulah mereka beroperasi. Mereka mengambil alih. Karena orang-orang yang merasa sudah menang ini kembali ke rumah dan menganggap sudah selesai. Gitu loh. Artinya kita hanya memikirkan bahasa kita hanya demo. Gitu. Bukan mempersiapkan itu sebagai satu kerja yang selesai dengan tujuan untuk Indonesia yang bisa lebih berhasil maju sesuai dengan pesan konstitusi. Andai kan sutradaranya itu adalah Jokowi. Dari dulu dia sebagai sutradara, kalau bukan sebagai tujuan pokok dia itu apa sih? Pengalihan. Pengalihan itu yang ke siapa? Enggak tahu saya. Bisa saja karena misalnya ya senior kita dari TNI mempersoalkan misalnya Gibran sebagai wakil presiden yang kurang layak. Ya, poin. Dan berasal dari satu proses hukum yang bermasalah. Bisa saja sebagai orang tua, seorang ayah yang sayang kepada anaknya, dia akan bekerja siang malam untuk mencegah jangan sampai orang mengadres masalah itu. Bisa saja bisa terjadi. Bisa juga yang lain-lain. Karena biasanya dalam kerja seperti ini, pengalihan itu bukan untuk satu tujuan saja. Bisa banyak tujuan yang numpang di situ. Salah satunya mungkin itu. Nah, kita harus ingat Pak Dul, bahwa alat-alat yang kita gunakan dalam perjuangan ini kadang-kadang sangat terbatas. Misalnya, kita percaya bahwa demo itu seolah-olah bisa menyelesaikan masalah. Padahal sekarang bisa saja tidak efektif. Karena kalau mereka gunakan metode komunikasi hibrida misalnya, ada satu prinsip sederhana dalam yang disebut dengan logika materialisme. Kalau Anda masak air, hidupkan apinya, kemudian Anda pidato di depan air supaya air itu tidak boleh mendidih, air tetap mendidih. Walaupun Anda bicara pakai megafon di atas mobil apa segala macam. Kita harus juga bertanya, alat-alat kita ini efektif nggak untuk menghadapi jenis tantangan ini? Kalau dia nggak mau tahu, dia nggak ada urusan dengan pidato-pidato, terus mau apa? Apalagi kalau kita, terutama ya teman-teman dalam perjuangan ini, kadang-kadang saling menyalahkan. Kalau orang tidak turun ikut demo, berarti dianggap tidak berjuang. Ada model-model perjuangan lain. Ada orang yang mencari uang, ada orang yang urus keluarga, ada yang nggak punya duit, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi karena kita punya pemahaman yang sempit. Nah, ke depan menurut saya harus ada satu forum di mana kita identifikasi tantangan yang kita hadapi seperti apa. Terus alat-alat yang kita gunakan seperti apa. Ritme kegiatan seperti apa yang kita bisa lakukan. Kemudian bagi tugas. Ada yang bagian turun di lapangan untuk demo, ada yang bagian pidato, ada yang mencari uang, ada yang merumuskan pemikiran-pemikiran. Cara berpikir seperti ini yang disebutkan dengan logika barisan. Ya kita harus dikembangkan mekanisme atau logika barisan itu. Dia harus berbentuk barisan. Dalam kitab suci dikatakan Tuhan itu senang perjuangan dilakukan dalam bentuk barisan yang kuat. Nah, cara berpikir barisan yang kuat ini kurang dikembangkan. Kenapa? Karena kita menganggap Al-Quran itu hanya bicara tentang
hukum-hukum ayat-ayat Muhammad itu hanya 5-6%. Yang banyak mengatur metodologi etik, logika, ilmu pengetahuan itu pada ayat-ayat mutasabihat yang kurang digali. Karena kita udah takut-takutin duluan. Misalnya ada orang berjuang dengan dasar keadilan, oh jangan ikutin dia. Karena mereka itu percaya pada keimanan, pada keadilan. Kalau kita, rukun iman kita tidak ada keadilan, maka mereka sesat. Kalau kita benar, rukun iman itu banyak, bukan hanya itu. Itu untuk memudahkan dalam rangka penyebaran agama, iya. Tapi kalau mau ditulis bisa ribuan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada kegaiban, pada yang gaib. Itu juga beriman, percaya beriman, yu'minun. Orang yang beriman kepada kegaiban. Tapi tidak ada rukun iman. Karena itu dimudahkan supaya dalam rangka penyebaran. Jadi kita selama ini kualifikasi kita dalam memaknai agama, dalam perintah-perintah Tuhan, dalam Al-Quran terlalu sederhana. Kita terlalu sederhana. Nah, dengan metodologi yang sederhana begitu, apakah mampu kita hadapi tantangan yang semakin lama, semakin canggih dengan metode segala macam? Hanya itu kira-kira. Racikan Berita